aja berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, sekarang kita pindah ke, tadi kita ngomongin soal experience. Ini ada Yamal yang secara experience belum terlalu banyak, tapi secara trofi dan prestasi udah cukup banyak. Bahkan dia digadang-gadang salah satu favorit menjadi kandidat Ballon d'Or yang kemarin sempat di sarkastik dia sama Ronaldo kalau dia nggak juara Champions League kayaknya nggak pantas buat juara. Padahal ada banyak di historinya nggak juara Champions League tapi bisa juara, termasuk Ronaldo juga kan. Menurut lo dalam kategori ini apakah Yamal pantas untuk mendapatkan Ballon d'Or dalam 1 tahun terakhir? Iya, gue nggak tahu ya, karena kan nanti di bulan Agustus ya kalau nggak salah baru dimunculkan 10 nama kan, dan itu kan nanti dipilih oleh 100 jurnalis kalau nggak salah yang ranking FIFA-nya negaranya itu 100 ke atas. Jadi memang subjektivitas sekali. Iya, jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Bukannya sekarang. udah sekarang tambahan voters ya, enggak ya? Kan sekarang kayaknya dibuka buat voters juga deh. Ini kan kalau gue lihat dari sejarahnya Ballon d'Or ini kan memang pernah pemain juga ikut terlibat, kapten tim, pelatih juga, terus habis itu di mix dengan jurnalis, sekarang jurnalis, dan itu juga kan yang dikatakan Ronaldo bahwa dia udah kredibilitas Ballon d'Or tuh buat Ronaldo sendiri, buat dia udah nggak di posisinya gitu sekarang, karena itu banyak hal-hal yang subjektif itu. Betul. gitu sih gue pikir. Pak Panji, lu juga dodo lovers. Gua mah Garnacho lover. Bercanda. Gue suka Garnacho dijual. Lo gimana? Tapi lihat Yamal, menurut lo? Ya kalau untuk nominasi aja sih masih bisa masuk. Kalau juara, lo lebih pilih siapa dia banding Dembele sama Rafinha? Dembele sih. Dembele. Karena dia juara Champions League. Iya, karena dia juara. Karena itu biasanya memang jadi poin besar sih, lu suka nggak suka memang kayak begitu. Secara umum ya, kan kebanyakan kayak gitu. Ya di luar era Messi Ronaldo, di mana mereka secara individu emang eksepsional lah ya. Lo manusia di planet itu kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin mereka berdua. Saling bersaing. Di era mereka 10 tahun mendapatkan Ballon d'Or itu emang sulit untuk bisa melewati mereka gitu. Sebagus apapun lu, tetap aja kalau secara individu ya tetap kalau diadu tetap bagus Ronaldo ataupun Messi gitu kan. Ya kemarin sempat terpatahkan dengan si Rodri. Rodri yang Vinicius. Rodri kan balik ke gelandang tuh baru muncul setelah Modric 2018. Akhirnya kan Rodri muncul sebagai gelandang bertahan gitu kan, posisi yang nggak populer, tapi akhirnya mulai diperhitungkan dan ternyata bisa menang juga untuk melawan pemain-pemain yang bisa mencetak gol dan juga assist yang banyak. Ya itu juga kan setelah di bawah City juara champion kan. Dia ketika juara Euro. Pas juara Euro, tapi pas di Champions itu malah kalah Messi. Jadi kalau pas tahunnya tahun Euro pasti kredit poin besarnya ada di situ. Kalau pas nggak ada Euro, adanya champion ke champion. Memang kecenderungannya di turnamen-turnamen besar. Dulu track recordnya kan seperti itu kan, Piala Dunia atau tahun genap tapi itu. Spanyol nggak ada yang juara tuh, nggak ada yang Ballon d'Or kan yang zaman Spanyol. Betul, ya itu kalau tim lo terlalu kolektif, lo susah untuk ngambil satu. Nah ini yang pengen gue bahas mas, karena menurut gue ya PSG itu menurut gue timnya kolektif banget dan gue melihat Dembele itu bagus tapi bukan yang terlalu outstanding eranya Mbappe kan. Makanya gue bilang kenapa nggak Rafinha, karena menurut gue Rafinha tuh paling outstanding ya. Di luar itu dia nggak populer namanya ya dibanding gue bilang kan 1, 2, 3 kalau bisa ditambahin 4 itu Rafinha, Yamal, Dembele sama Salah. Lo harusnya bikin statistik dong guys, tuh statistik tuh gol asisnya sama penampilan tuh. Salah tuh menurut gue ya salah satu yang layak karena berbagai macam rekor yang diciptain juga walaupun cuma 1 trofi ya. Lalu Rafinha dan juga Yamal tuh mirip-mirip gitu ya. Cuman kredit paling besar ya balik lagi gue ke juara champion. Juara champion memang Doué kontribusi besar, Vitinha kontribusi besar, João Neves, Nuno Mendes. Semuanya tuh kelihatan itu mengkilap semua lah. Cuman faktor non teknisnya sebagai leader itu nggak bisa. Wah lu menghilangkan Donnarumma lu mas, leadernya tuh. Menurut gua paling prominent itu menurut gua PSG Donnarumma lo sekarang. Dembele yang ngasih ketenangan tim, dia mau main cadangan, dia mau main sebagai pemain inti, mau ngasih dia ngasih example pas di final ngepres kiper lawan. Sommer kan yang dipres tuh kan di final kemarin. Itu faktor itu nih yang menurut gua tuh lebih besar ke Dembele untuk jadi pemenang Ballon d'Or. Kita lihat nanti apakah benar-benar Dembele yang karena faktor juara Liga Champions atau justru ada mungkin karena
menjadi sweetheart baru para jurnalis ini, Lamine Yamal bisa melunjak ke atas atau mungkin Kalau ada Yamal kan faktor masih lama Ji, Hah? masih berapa tahun ke depan Ya masih itu banyak justru makanya, kesempatan dia. atau mungkin Rafinha yang juga secara orang nggak populer, namanya kurang bagus, tapi secara statistik sangat hebat juga, bisa ngangkat Barcelona tiba-tiba juara musim ini, mungkin bisa menjadi kandidat juara juga. Nes? Oke, ini udah ada Panji Holik yang nyawer Rp50.000. Menurut Panji, dengan pelatih Inter diganti, apa optimis sama Inter di musim depan? Udah diganti Ji emang Ji. Cifu. Anjing. Gue langsung merasa cufu. Enggak. Ya gue susah menilai ya, karena Cifu secara CV masih hijau banget lah. Apalagi Iya, ngelatih Itu Parma. kayak waktu lu nunjuk Stramaccioni ya. Nah itu, tapi bedanya kan selama ini benar-benar dari yang next gennya itu yang next 19 game. kan. Kan kesini kan waktu itu kan selamat. Iya yang Indonesia, makanya Madesu nih kalau mau ke Indonesia nih berarti kan. Terus ya ini Cifu baru nganterin Parma kemarin survive doang kan. Jadi menurut gue jauh lah sama Inzaghi yang Sekarang Inzaghi kemana nih? Arab. Wih bener. 27 juta. Iya akhirnya Iya, fulus juga ya yang membutuhkannya. Ahli ya, Berat ahli sih. Al Hilal. Al Hilal. Gila Padahal nggak ya. juara kan Al Hilal. Dia kayaknya di spread banget ya. Mungkin ada yang pikir udahlah gue cari duit aja. Ya dia 2 tahun kaya di sana, balik lagi ke Italia juga laku. Orang Italia diputar-putar pelatih itu aja, Pioli, putar Spalletti gitu aja. Allegri lagi, Milan ujung-ujungnya itu aja. Next dari GG Rp50.000. Mas Aryo, kenapa Yamal kalau di Spanyol nggak sesangar di Barca? Apa karena beda sistem? Nah, kemarin yang Euro sangar kan? Sangat sih. sangar. Euro sangar. Iya, kalau pas di Euro kan kita ngeliat Spanyol yang sangar banget lah. Kanan Yamal, kiri Nico Williams, tengahnya ada Rodri, ada Pedri, ada bantuan antara Gavi juga bantu di situ. Secara tim ini yang Spanyol yang tadi Yuke bilang di eranya itu mungkin dengan materi yang berbeda, tapi ngasih daya ledak yang hampir sama gitu. Dan faktor kejutannya banyak ketika cadangannya masuk Merino, masuk Zubimendi, masuk Oyarzabal, masuk Dani Olmo. Itu kan pemain-pemain yang Fabian Ruiz bisa masuk di situ juga. Banyak faktor kejutannya yang bisa ngebuat tim ini tetap stabil gitu. Kalau sangar sih tetap sangar sih kalau dia main di timnas. Cuman kemarin emang yang gue bilang babak kedua tuh kayaknya semua turun gitu. Pedri juga agak sedikit turun, Yamal juga turun. Lawannya Nuno Mendes bro, kaleng-kaleng Mungkin itu. Yamal dari takut lawan sisi- orang tua, Mas. Oh Takut iya. kalah. Ya enggak, dari Betul sisi lah. taktikal juga gue pikir mungkin bolanya nggak cocok kali ya. Cara main Portugal tuh nggak cocok untuk bisa dijinakin sama gaya mainnya Spanyol. Dia kan ada kan kayak gitu kan, cocok-cocokan kan. Dan Portugal ya dengan pengalamannya mungkin tahu caranya, punya anti formulanya. Jadi akhirnya dia nggak apa namanya, Spanyolnya yang nggak dapet momennya, Portugal yang dapet gitu. Terutama yang gol kedua itu ya. Dan lagi-lagi ini kan turnamen ya, sangat ditentukan oleh faktor keberuntungan juga. Namanya adu penalti Iya. ya. Mau gimana adu penalti Susah. gitu kan. Segitu aja Ronaldo nggak nendang tuh, menang juga tuh Portugal. Kalau dia mau jalannya mah dapat aja. Udah emang udah hokinya dia lah. Oke, next dari Sahila Chelsea Ruflosia Rp25.000. Om Haryo, prediksi Chelsea musim depan dong. Mantap. Udah beli SAR, itu SAR yang mana lagi? Gue nggak tahu, ada Malang SAR, ada Ismail SAR, nih ada SAR lagi yang datang ke Pepe Sar. Kalau nggak salah baru juga deal sama pemain sayap Brazil, siapa yang timnas Brazil tuh yang di kanan tuh. Danielson, bukan? Oh iya, lama banget. Ada ntar Savinho cari deh. mana? Ya Savinho ya? Savinho City. Yang kanan bukan City, bukan. Bukan, beda lagi. Masa Beda-beda. Chelsea, Estafao. Estafao ya Chelsea, betul. oke lah, empat besar sih masih ramai. Ya, nggak akan juara lah. Kalau Dengan juara, pemain-pemain kayak juara gini mah. kayaknya belum sih Enggak lah. menurut gua. Ya dia kan jadi beli kiper kan? Jadi Menyong jadi. Kepa ke Arsenal, Kepa sorry. kan balik. Iya, Kepa balik terus balik ke Kan mereka ngincer Arsenal. Menyong kan. Menyong lagi ditawar nggak mau Kalau dilepas Menyong- sama Milan. Kalau Menyong 12 dapat sih. juta. Karena kan yang salah satu poin yang menurut gua lemah di Chelsea musim kemarin tuh Belakangnya ya. kiper terutama. Ya lo back four yang ganti-ganti terus, kiper lo juga lo ganti-ganti gitu kan. Gimana lo bisa mendapatkan sebuah kenyamanan, keamanan di belakang ketika kiper lo rotasi terus gitu. Iya. Itu menurut gua. Anjing ngetawain Garnacho tuh. Garnacho nih. Dari pengacara Garnacho Rp25.000. Ngomong-ngomong Garnacho, kayaknya Garnacho ke Napoli, Ji. Gue lihat story-nya kok kayak di Italia ya, haha. Jaji-jaji aja temen Jaji aja. Gua tuh seminggu lalu liat Garnacho story-nya di Malaysia. Dia ke Selangor dong berarti. Iya, tadi dia gue liat story-nya lagi di depan Colosseum. Enggak, lagi liburan ya. Ke JDT lah dia. Ya, jauh dari Taslim. Kalau Ya, oke. beda ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga bisa cepat pindah biar Emi dapat duit lah. Iya. Next dari EXO Juventini Rp100.000. Fansnya UK nih, fansnya UK nih. Semoga besok timnas tetap bermain positif. Timnas Itali maksudnya. Kalah ini. Itali kan habis Timnas dibantai-bantain mana dulu? soalnya. Habis pecat pelatih lagi. Ada lagi, Ji?
Lagi, ntar lagi simpan buat nanti. Iya, ini mau Lagi nyangkut. bahasan timnas Star ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut timnas nih, karena udah pada minta dibahas timnas, Nesa mau kasih tahu dulu. Kalian udah tahu belum kalau sekarang itu ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash. Jadi ini adalah edisi spesial timnas dan mereka ngeluarin 3 jenis varian, striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya itu memfitur pemain timnas favorit kita dan udah ada tanda tangannya pula. Jadi wajib banget untuk kalian koleksi. Buat kamu Jebret Tim yang belum cobain mandi dengan Lifebuoy Limited Edition timnas, yuk koleksikan semua variannya. Wanginya benar-benar bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman. Ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatan kamu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Oke. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh